Ya, untuk mengulas secara mendalam bagaimana strategi BUMN pangan menjaga ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kontribusinya kepada perekonomian tanah air, telah hadir secara eksklusif di studio kami CNBC Indonesia, Direktur Utama ID Food, Frans Marganda Tambunan. Selamat pagi, Pak Frans. Apa kabar? Salam sehat. Selamat pagi Mas Bram dan pemirsa CNBC, salam sehat juga untuk kita semua. Oke, baik. Kalau kita amati secara pemberitaan tentunya yang juga membuat masyarakat khawatir begitu ya, ada resiko atau potensi kenaikan harga gula karena mengamati secara perkembangan global, India ternyata berencana untuk menyetop ekspor gulanya dan juga akankah akan berdampak besar juga bagi negara kita karena memang kalau dilihat dari persentasenya negara kita juga masih ada mengimpor gula dari India. Bagaimana bentuk antisipasinya Pak Frans? Baik, jadi Mas Bram kalau kita lihat tiap tahun, kita mengimpor kurang lebih 30% dari kebutuhan gula kita. Dari sumbernya ada dari Thailand, India, kemudian Brazil. Nah, untuk mengantisipasi berita yang kita lihat bahwa India menghentikan impor sampai semester tahun depan, untuk mengantisipasi kebutuhan domestik mereka, tentunya kami selaku holding pangan menyiapkan beberapa strategi. Kami punya 3 perusahaan gula yang berkontribusi kurang lebih 12% terhadap kontribusi gula nasional. Kurang lebih tahun ini kami menargetkan produksi gula 300.000 ton per tahun, Mas Bram. Nah, untuk itu, untuk menyiapkan nanti jika ada kelangkaan produksi, sekarang lagi musim giling nih Mas Bram, sampai nanti bulan Oktober, bulan November. Yang kami lakukan adalah kami memulai membangun buffer stock. Agar nanti pasca musim giling selesai di bulan Oktober-November, kami merencanakan mempunyai buffer stock kurang lebih 100.000 sampai 200.000 ton yang akan kita carry sampai awal tahun depan. Kemudian ini juga ditambahkan seperti yang Mas Bram sampaikan bahwa tahun ini juga sebenarnya ada rencana pemerintah untuk melakukan importasi untuk menjadikan cadangan pangan karena sumber domestiknya kurang. Nah, ini juga kami nanti menunggu masih dari pemerintah kapan untuk kita laksanakan. Namun seperti penugasan kami dapat di awal tahun, kami siap untuk bisa membantu pemerintah melakukan penugasan itu untuk bisa mendatangkan gula dari luar negeri yang kalau kita lihat kemungkinan sumbernya paling mungkin adalah dari Brazil gitu ya. Dan yang pasti kami memastikan baik itu produksi dalam negeri dan luar negeri kami akan jual sesuai dengan aturan pemerintah maksimum di 14.500 sampai di konsumen. Oke, baik. Sesuai begitu ya di 14.500 per kilogramnya sampai di konsumen. Andai kita mengamati secara garis besarnya yang mana produksi gula ini kan juga banyak terpengaruh oleh adanya El Nino, Pak Frans. Betul. Sebetulnya dengan target 300.000 ton begitu ya hingga awal tahun nanti, apakah memang ini juga tidak terkendala dengan adanya El Nino di Indonesia? Baik, kami juga berkomunikasi dengan anak perusahaan kami, dengan mitra petani, dengan kementerian. Memang impact El Nino untuk produksi gula di tahun ini satu, produktivitas di kebun memang turun. Itu ya karena ada kekurangan air, perubahan iklim, kemudian tebu berbunga lebih cepat. Yang dari data yang kami dapatkan, produksi di on farm di kebun ini turun sekitar 10-20%. Tapi di sisi off farmnya biasanya di saat kondisi panas seperti ini, rendemen gula juga naik. Lebih baik dibandingkan tahun lalu atau 3 tahun berturut-turut ada La Nina yang basah. Jadi ini ada plus minus. Di kebun berkurang, tapi di pabrik rendemennya lebih baik. Nah, kami sudah mengestimasi dampak El Nino secara keseluruhan memang di total produksi ada penurunan, tapi tidak signifikan. Karena memang sepanjang 2022-2023 untuk on farm itu bukan butuh kurang lebih 1 tahun. Kami juga dengan lewat program Makmur yang kami laksanakan sinergi dengan beberapa BUMN, kami membantu petani juga untuk ketersediaan pupuk, pendanaan, sehingga efek El Nino bisa dikurangi. Ada, tapi tidak sebesar mungkin beberapa tahun yang lampau. Dan tahun ini pun kami menyiapkan beberapa skema pengaman, terutama dengan petani. Kalau Mas Bram tadi sampaikan, saat ini ada indikasi kenaikan harga gula itu melonjak tinggi. Isunya 1 bulan lalu awal musim giling berbeda. Isunya adalah harga gula tingkat petani turun. Oke. Nah, sehingga kami dengan Bappenas ini sudah menyiapkan pengaman untuk bisa juga meng-offtake gula petani tadi. Untuk kita bawa menjadi buffer stok kita untuk mengamankan stok gula nasional pasca musim giling. Tentunya juga bersinergi dengan teman kami BUMN yang lain, Bulog dan PTPN. Nah, untuk produksi gula nasional, kalau kita gabungkan ID Food dan PTPN,
kita menguasai market nasional kurang lebih 45% sampai 50%. Jadi cukup signifikan. Oke. Baik, Pak Frans. Dengan adanya tadi Anda katakan sedang menyiapkan buffer stock dan juga menargetkan 300.000 ton gula hingga akhir tahun nanti. Sebetulnya dengan tantangan yang tadi, yang mana juga ada penurunan tingkat produksi di tingkat petani, apakah memang buffer stock dan juga target yang sejujurnya juga optimistik sekali begitu ya di tengah ketidakpastian yang terjadi, khususnya karena iklim ini juga akan tetap aman atau kondisi ketahanan pangan kita juga aman khususnya dari gula? Tadi Mas Bram sudah sampaikan. Jadi satu, memang saat ini kita untuk gula belum swasembada. Masih tetap butuh buffer dari luar. Jadi yang saya sampaikan tadi tetap butuh dua penguatan. Penguatan domestik yang saya katakan tadi dengan penguatan stok lewat offtake gula petani dan peningkatan produksi di pabrik kita. Juga kedua adalah nanti seperti yang disampaikan tadi Bappenas sekarang sedang menyusun untuk importasi tahap 2 yang kita akan siap laksanakan begitu aturan pemerintah ini keluar. Untuk menyiapkan terutama, kalau saya yakin sampai akhir tahun stok kondisi gula kita masih aman. Yang kita harus antisipasi adalah di awal tahun di Q1, selain tidak ada produksi lagi, tapi tentunya harus kita ingat adalah lebaran tahun depan datang lebih awal. Ini harus kita antisipasi supaya gejolak harga komoditi menjelang lebaran yang kita lihat setiap tahun tidak sama, ini kita bisa antisipasi. Oke. Baik. Pak Frans, kita melihat juga sentimen lainnya tentunya jelang tahun politik ini di tahun 2024 ada juga permintaan gula yang cukup meningkat begitu di sana, sembako khususnya. Ya. Apakah memang dari ID Food sendiri sudah mengantisipasi hal tersebut karena memang arahnya nanti terhadap ketahanan gula kita? Pak Frans, silakan. Kalau saya melihat pengaruh tahun politik adanya banyak permintaan sembako, tapi tentunya customer-nya kan sama. Jadi kurang lebih kalau menurut saya ini tinggal jalurnya saja yang berputar. Ya, tapi kalau untuk gula kan sebenarnya tidak seperti komoditi yang lain yang bisa dikonsumsi secara berlebihan saat kita mendapatkan harga murah. Saat gula kita punya takaran atau porsi konsumsi yang menurut saya tiap tahun juga tidak berubah. Jadi adanya permintaan misalnya pun nanti ada pasar murah yang lebih banyak, kemudian lebih banyak, seharusnya tidak signifikan mempengaruhi ketersediaan stok gula di domestik. Oke, tidak akan mempengaruhi stok gula di domestik. Ya. Dan andai kita mengamati pernyataan dari Anda begitu Pak Frans ya, kita masih membutuhkan importasi gula, khususnya di beberapa negara, salah satunya Brazil menjadi tujuan importasi gula kita. Dan kalau kita pertimbangkan sejauh ini tantangannya ada di mana, yang mana juga negara-negara lainnya sebetulnya sedang berjibaku juga dengan adanya El Nino, khususnya produksi gula mereka. Betul. Jadi saya sampaikan tadi biasa ada 3 negara yang kita bisa melakukan importasi gula. Pertama Thailand yang cukup dekat, cuma sekitar 7 hari jangka kirimnya ke kita. Namun saat ini biasanya juga mereka tidak punya stok yang cukup besar. Kemudian India. India ini adalah negara yang paling banyak gulanya kita impor setiap tahun untuk gula konsumsi. Kemudian tahun ini mereka mencoba memproteksi untuk tidak mengimpor, tidak mengekspor sampai tahun depan. Nah, salah satu negara yang memungkinkan adalah Brazil. Tantangannya apa? Brazil ke Indonesia shipping time-nya cukup lama. Bisa membutuhkan waktu 4 minggu sampai 5 minggu. Ya, jadi tantangannya menurut saya adalah persiapan yang harus lebih cepat dibandingkan kita melakukan importasi ke India atau Thailand. Agar produk yang kita import bisa datang tepat waktu. Karena biasanya kalau misalnya kita bicara penugasan importasi, ada batas waktu importasi yang harus kita tepati sesuai dengan izin impor yang kita dapat dari pemerintah. Oke. Jadi perihal waktu karena ada shipping yang juga cukup lama dibandingkan kalau di negara-negara lainnya begitu ya Pak Frans.